ada rasa kayak dipanggil gitu. Makanya kalau saya kesowan di sini tuh rasanya kalau ngomong ini mesti pengen ini Mas, kayak ada ikatan gitu, kayak ada mbah kayak dilus-lus kangen gitu loh. Konon nasib anak itu akhirnya tidak lama meninggal gitu. Ya langsung. Ya langsung. Paginya membakar, langsung jam 12 kecelakaan. Pemirsa Jawa Pos Radar Mojokerto dan RMTV, edisi misteri kali ini kita akan mengulas tentang petilasan Empu Supo yang berada di dusun Desa Patesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Petilasan ini berada di tengah-tengah area pemakaman dusun yang konon tokoh Empu Supo adalah seseorang yang dipercaya sebagai pandai atau pembuat keris di era Majapahit dan juga dipercaya oleh Sunan Kalijogo. Keberadaan petilasan Empu Supo saat ini dikeramatkan oleh warga dan hingga saat ini masih menjadi tempat yang sering dikunjungi untuk berbagai tujuan. Untuk mengulasnya, saya akan ditemani oleh Kepala Dusun Watesumpak sekaligus yang mengetahui cerita tentang ini. Oke, Pak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Pak, kalau melihat tentang petilasan Empu Supo ini kan berada di tengah-tengah area makam. Ini dulu sebenarnya ceritanya seperti apa, Pak? Ya. Tahu ya? Nah, sebenarnya gini, kalau menurut cerita nenek moyang kita, jadi sebenarnya kenapa Empu Supo dikatakan nenek moyang kita? Karena pada zaman dahulu era Majapahit, disinilah Empu Supo sebagai mungkin prajurit Majapahit. Jadi kepercayaan dari warga Patesumpak intinya itu untuk mengenang dan mempercayai apa adanya Empu Supo ini untuk pembuatan keris atau pandai di era Patesumpak ini. Jadi supaya kita mengingat dibuat di sini, itulah terletak di Empu Supo sini sebagai petilasan. Jadi masyarakat percaya bahwa Empu Supo adalah pandai dari Majapahit. Oh, seperti itu. Dan akhirnya di sekitarnya ini jadi area makam ini. Ya, ini kira-kira itu. mulai kapan, Pak? Jadi tempat Ya, mungkin ya kita itu agak lama, ratusan tahun lah bahasanya. Ya. Dan pastinya lebih lama dari ini ya. Iya, dari Empu Suponya. Empu Supo. Iya, iya. Seperti itu. Oke, boleh kita lihat, mari. menuju tempatnya. Ya.
dibuat model pintu begini untuk masuk? Kalau intinya ya, kalau kita masuk ke makam kan pasti ada pintunya. Rumah kan ada pintunya. Iya. Ya ini kalau intinya ya rumah dulu itu. Jadi supaya menghormati, ya intinya supaya ada lah. Intinya sebagai rumah. Jadi sudah hilang semua, kelilingnya kan rumah. Jadi ada ini. Dan dibuka terus ini Pak ya? Oh ya dibuka. Sebaiknya kita pamit dulu atau izin. Jadi kita dengan sebagai tamu harus kita masuk dulu, doa dulu. Oke, siap Pak. Monggo. Ya, monggo. Benar. Jadi pendoponya sebenarnya titik petilasan Empu Supo itu yang berarti yang sebelah mana kalau di sini? Kalau kita seperti itu, mungkin kalau ada intinya mbah saya makam. Kalau mungkin kalau Empu Suponya itu di Ngadilango apa di mana itu? Di Sunan Kalijogo. Jadi hanya petilasan aja. Banyak apa seperti rumah lah untuk istirahat, untuk membuat pandi, untuk keris pusaka seperti itu. Itu di sini ya? Di sini. Termasuk yang di tempat itu yang lebih tinggi itu Pak. Iya. Ada bata-batanya itu juga di situ itu Pak. Di situ memang dulu, memang kita era zaman Majapahit, memang mungkin orang-orang dulu ya Hindu lah, ya mungkin kepercayaan di situ. Karena apa? Ya adanya seperti itu kan masih ada gitu loh. Ya enggak apa-apa, itu urusannya orang-orang. Jadi kita itu kalau kita era Islam ya sudahlah. Kita sebagai perangkat desa kita netral aja kita loh. Enggak bisa maunya masyarakat terserah gitu. Pak, kita lihat sekeliling. Oh iya, Pak. mari. Ini tadi yang punden ini kan lebih tinggi dari makam. Dan ini ada juga yang ini kayak tangga lagi Pak ya. Iya. Dan ini memang dari dulu seperti ini Pak atau seperti apa? Iya, dari dulu seperti ini. Setahu saya seperti ini. Oke. Dan ini jadi tempat untuk mungkin semacam sesaji atau apa gitu Pak ya? Iya, masyarakat seperti ini. Oke. Melihat juga ini ada bekas-bekas bunga sesaji. Iya. Dan apa ini namanya? Dupo Pak. Dan dulu memang ceritanya banyak masyarakat yang mungkin dari luar daerah dan dari sini yang masih datang untuk sesajen atau berdoa gitu Pak. Ya dulu banyak. Ya mungkin sekarang agak turun lah. Jadi kita nggak tahu. Udah banyak orang kan ya berganti. Jadi kita itu tak batasi orang mau apa kita kan. Silakan lah. Itu hanya dia. Seperti itu. Dan itu mungkin sudah jadi tradisi. Seperti itu Mas. Mungkin untuk sebelum ada hajatan atau ada acara gitu tujuannya sebagian seperti itu. Jadi membuat tumpeng untuk kepercayaan dia. Ya kita nggak tahu tujuannya apa, kita nggak tahu. Sosok Mbah Supo itu dulu dikenal sebagai pengabdi ya. Cerita dari para nenek moyang itu sebenarnya seperti apa? Kalau menurut Mbah Suponya ya, Mbah Suponya memang kan dari kerajaan Majapahit dan seperti itu. Jadi untuk kepercayaan kalau orang di sini mengatakan kalau pusatnya keris, membuat keris di Lemah Gening ini. Jadi masyarakat Serupa percaya memang iya gitu loh. Jadi kita gimana lagi para pesepuh itu bilang seperti itu. Gitu. Berarti dulu terkenalnya Mbah Empu Supo ini sebagai pembuat keris yang terpercaya di masa Majapahit ya. Iya seperti itu.
seperti itu. Dan akhirnya ada hubungannya dengan apa, Sunan Kalijogo niku pripun niku? Kalau melihat cerita, kalau Empu Supo, kalau mungkin di pemakaman di Ngadilangu atau dekat Sunan Kalijogo, itu adik iparnya Sunan Kalijogo. Seperti itu. Ini masih ada ini Pak ya, Iya. bunga-bunga yang masih Ya seperti ini. Pak. kering, masih Ini baru ada. tampaknya nggih. Iya masih baru. Nggih. Jadi Ini Pak ya. iya. Berarti di arah ini Pak, pohon ini atau gimana mereka? Ya menurut kepercayaan dia ya. Mungkin kalau dia ritual di sini ya mungkin ya dekat inilah. Jadi kita tujuannya kita nggak tahu. Kayak kita belum pernah seperti ini gitu. Nggih. Jadi kita hanya tahu lah. Gitu dari masyarakat kan kepercayaan masing-masing mas. Gitu lah. Jadi kita tuh nggak mengikuti lah. Jadi kita keyakinan kemana ya sudah kemana. Jadi kita kepercayaan nggak ada di sini. Tapi tetap kita hormati. Itu sebagai masyarakat ya. Kali sebagai kepala dusun ya netral lah. Gitu lah. Nggak membatasi orang seperti ini. Ya. Sudah tradisi. Iya. Dan kabarnya memang tidak hanya warga Wates Sumba saja. Iya orang luar ada. Cerita yang dipercaya oleh masyarakat sendiri atau yang berkembang di masyarakat tentang petilasan Empu Supo ini sebenarnya seperti apa Pak? Kalau mau cerita pohon ya, kalau dulu itu cerita nenek saya cerita itu jangan dirusak. Jadi lestarikan, jadi jangan sampai kita gunakan, diingat-ingat tinggalan orang nenek moyang kita. Jangan dibuat apa-apa kalau tidak membutuhkan. Memang seperti itu. Jadi kalau ada orang merusak, insya Allah agak kesulitan, gitu lah. Jadi masyarakat saya beritahu, janganlah masyarakat untuk menggunakan tinggalan-tinggalan yang di atas. Kalau di bawah silakan. Memang seperti itu. Kalau pohon-pohon yang di bawah saya pergunakan untuk buat masjid, buat langgar, buat pendopo ini. Itu biasa Ya, dia. tidak apa-apa. Kalau menurut saya loh, kalau ingat saya seperti itu. Memang pernah. Ya seperti itu tumbuhan yang tumbang itu memang dulu ada dibakar. Terus sampai ada mau ceritanya anaknya sudah jatuh kecelakaan seperti itu. Memang kalau saya lihat seperti itu, sama kenal saya seperti itu. Karena apa? Kan merusak intinya. Iya. Jadi saya contohkan ya jangan saya merusak lah intinya di atas ini Empu Supo ini itu pengalaman saya. Oh, di atas itu maksudnya di area petilasan ini Empu Pak, ya? Supo. Dan pohonnya itu memang tidak boleh, maksudnya tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh diambil atau dipotong karena Ya itu seperti maksudnya itu. peninggalan. Iya. Dan akhirnya ada kejadian itu tumbang karena itu sengaja dibakar atau gimana sebenarnya ceritanya? Memang ada dulu ada hewannya ngomong-ngomong anak-anak. Jadi ada hewan masuk lubangan dan dikasih api, mungkin ya nggak sengaja lah. Nggak sengaja. Iya. Sekitar Terus tahun sampai berapa itu Pak? insya Allah sekitar 85, 85. 1985. Seperti itu. Dan akhirnya tumbang pohonnya. Ya akhirnya ya, tumbang karena apa? Ya sudah habis mau terbakar. Nggih. Jadi kena hujan, kena aneh ya terus tumbang seperti ini. Dan konon nasib anak itu akhirnya tidak lama meninggal gitu. Ya langsung. Langsung. Paginya membakar, langsung jam 12 kecelakaan. Setahu saya seperti itu. Dan itu mungkin dipercaya ada kaitannya dengan kualat atau mungkin. Enggak seperti itu.
Ya pemirsa, tadi secara tidak sengaja kita saat di sini ada Mas Yus yang datang untuk sowan ke makam mbahnya. Beliau juga tampaknya sedang berdoa. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung kepada Mas Yus. Oke, Mas Yus, berarti tadi yang dilakukan ini apa Mas ke makam ini? Kulo niki warga mriki. Mbah-mbahan kulo saking mriki. Di nek nurut rentet kalau menurut sejarah dari cerita mbah-mbah saya memang ya ada berkaitan dengan di sini Bambu Supo. Karena di sini yang istilahnya yang babat alas. Oh gitu. Jadi saya kesini sowan sebagai wujud terima kasih adanya beliau sampai sekarang saya bisa seperti ini. Lebih ke wujud terima kasih lah Mas. Jadi rasa syukur dengan mendoakan hadiah Al-Fatihah bisa, baik secara Jawa bisa, secara Islam juga bisa. Jadi nggak harus dihubungkan dengan seperti saya membakar dupa tadi itu ya, mohon maaf lah. Wangi-wangian paham saya ini kan memang leluhur ini suka wangi-wangian dari dulu, termasuk dupa, kemenyan, itu memang suka. Jadi tujuan saya ke sini memang lebih ke rasa syukur, menghormati para leluhur. Jadi adanya beliau sampai sekarang saya ada gitu loh Mas. Jadi gitulah kira-kira Mas. Berarti sering menyempatkan waktu datang ke sini Mas? Kalau saya pulang dari Batam, biasanya sering, mesti paling enggak setiap peton saya pasti kesini. Oh. Iya. Di kalau di Batam kan lama Mas, hampir setahun. Nanti di sini pulang 3 bulan. Di setiap paling enggak sebulan sekali pasti kesini. Ya. Kalaupun nggak kesini pasti terasa kok dipanggil karena mungkin saya warga sini dari dulu keturunannya, jadi ada rasa kayak dipanggil gitu. Makanya kalau saya kesowan di sini tuh rasanya kalau ngomong ini mesti pengen ini Mas, kayak ada ikatan gitu, kayak ada mbah kayak dilus-lus kangen gitu loh. Nggak tahu ya itu yang bisa merasakan mungkin saya karena itu melalui rasa. Jadi rasa itu kan nggak bisa diucap, susah kalau rasa di dalam batin. Seperti itulah. Mas, kalau tadi dibicarakan soal sambung rasa ke Mbak ini berarti mendoakannya itu seperti apa, gimana bentuknya? Oh, kalau saya pribadi ya mohon maaf loh ya, ini kalau paham saya ya. Kalau saya pribadi assalamualaikum waalaikumsalam. Terus sebut Bambu Supo. Kalau saya pribadi, jadi rasa itu datang Mas, dan sebenarnya nggak bisa digambarkan karena rasa itu di batin, gitu loh. Jadi pesan saya sih sebenarnya, ayolah kita uri-uri budaya leluhur kita jaga, kita rumat, karena adanya leluhur itu adanya kita, gitu loh. Mencerminkan kalau bangsa kita ini suka sama leluhur, terus kemudian menghormati sama leluhur, otomatis kan ada baliknya, gitu. Dan itu tidak selalu musyrik atau enggak, salah. Sebenarnya Islam dan Jawa ini ada kaitannya, harus terus sambung, balance. Ya Jawa ya Islam. Artinya sebagai tradisi itu tadi ya. Dan tetap kepercayaan pada bahasa. Alhamdulillah di sini masih berjalan, leluhur jalan, Islamnya pun jalan. Di sini setiap hari Rabu ada ini Mas, istighosah. Setiap hari Rabu. Mas, kalau tadi dibicarakan soal rasa, soal seperti ada mbah di sini, itu sebenarnya gimana Mas? Bagaimana ya ceritanya ya? Jadi gini Mas, kalau misalkan wujud sampean kangen sama mbah sampean, ya kan? Kan pasti ada rasa pengen datang kan, begitu datang saya pasti sungkem. Nah, sungkem ini menandakan kita menghormati sekaligus kangen, dan mbah itu pasti datang itu pasti kayak dilus gini Mas. Nah, kalau tanya wujud mungkin nggak bisa digambarkan Mas, yang bisa ngerasakan cuma saya. Iya, seperti itulah Mas kira-kira. Mas, itu tadi kan bicara soal leluhur. Di sini berarti memang mbahnya sampean itu ada kaitannya dengan
ini Empu Empu Supo. ini Nggih. seperti apa dulu ceritanya? Sejarahnya sini. Hmm. Kalau Empu Supo ini kan gini Mas, yang babat alas desa Watesumpa. Hmm. Desa Watesumpa kan termasuk Watesumpa, nanti dusunnya Jatisumber, kemudian Gabu, ya kan. Jadi yang babat alas desa sini. Jadi ketika Empu Supo ini bahasanya kalau bahasa umum kan seperti danyang Mas. Iya. Pernah dengar nggak Iya, danyang? iya. Nah seperti itu. Jadi ketika ada kiriman apa-apa, jadi dari bangsa lain itu harus pamit ke sini dulu gitu, karena ini yang babat alas daerah teritorial kekuasaan ibaratnya. Nah, untuk Empu Supo sini. Nah, kebetulan saya juga lahirnya di sini, mbah saya lahirnya di sini, turun-turunan saya kalau disambung mungkin dari sini. Karena saya pun kalau mencari-cari ceritanya dulu, menurut mbah saya juga empunya memang di sini. Jadi orang-orang sini rata-rata loh ya, paham saya loh ya, mohon maaf kalau salah. Rata-rata mesti ke sini. Ya, kalau Jumat Legi untuk ritual. Untuk ritual itu tadi. Ritual ke sini. Paling enggak ya sebagai wujud rasa syukur lah Mas, kayak kita sama pahlawan kita. Dengan adanya pahlawan kita kan jadi merdeka. Jadi bisa makan enak, enggak sampai terjajah seperti itu kira-kira. Mas, ikatan soal rasa terus leluhur itu tadi juga terasa ketika sampai jauh dari Watesumpa itu tadi, seperti di Batam itu tadi atau gimana? Iya, Terasa sampai sana. terasa. Kayak misalkan gini, orang sini tuh percaya, ya, orang sini ya percaya, seperti saya juga percaya gini. Misalkan saya punya hajat, ya, mesti nyebut Mbah Supo. Jadi ketika nyebut Mbah, misalkan nih contoh ya, mohon maaf ya, saya kerja pengen sukses atau saya pengen punya rumah, Mbah tolong dibantu kerja. Ya lantaran ini tetap Gusti Allah, lantaran Mbah Supo. Nanti kalau sudah terwujud punya rumah, paling kita harus dengan wujud terima kasih kita harus memberi bancaan, orang Jawa bilang bancaan. Jadi ngirim tumpeng, nasi kuning 2 biasanya nanti dikirim ke sini. Dan tradisi itu masih Iya. ada sampai sekarang. Iya. Dan itu kalau saya berbadi, alhamdulillah berjalan. Minta hajat apa mesti dikabulkan sama Mbaknya. Alhamdulillah.